Kalau kalian baca terjemahannya, ada yang membingungkan di sini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Masa mau menerima siksa yang pedih digembirakan? Dan ini dicetak ke seluruh dunia terjemahannya. Jadi kalau kalian juga baca terjemahan ini yang dicetak oleh pemerintah Saudi di Arab, Quran yang warna coklat ini, yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, terjemahannya sama seperti ini. Mengerikan ya. Baik, oleh karena itu saya akan bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup segalanya, tertutup mata kolbunya, tertutup kesadarannya, ya, tertutup pemahamannya, tertutup ya kesadaran sebagai jiwa yang ada dalam tubuh, tidak memiliki kesadaran itu sama sekali, ya. Yakfuruna bi ayatillah. Oleh karena itu mereka karena tertutup ya terhadap tanda-tanda Allah. Banyakkah tanda Allah? Banyak sekali. Ya, tanda Allah itu banyak sekali. Bahkan Allah mengatakan, aku bentangkan tandaku di segala ufuk. Dan yang paling penting, tanda-tandaku aku bentangkan dalam dirimu sendiri. Di dalam dirinya saja tidak bisa melihat tanda Allah. Tanda Allah yang luar biasa di dalam diri, yaitu jiwa itu sendiri. Itu kan tanda Allah, betul nggak? Iya, itu saja tidak dipahami. Nah, kalau kita bisa menyadari bahwa diri sejati kita adalah jiwa, orang-orang bijak mengatakan jiwa itu seperti langit biru, sedangkan kehidupan, pikiran dan tubuh itu seperti awan putih dan awan hitam. Coba perhatikan, awan putih, awan hitam datang silih berganti, itulah kehidupan. Tetapi langit biru tidak pernah berubah. Betul nggak? Nah, jiwa kita itu seperti langit biru yang tidak tersentuh, yang tidak berubah oleh awan hitam dan awan putih. Sudah seperti itu nggak kira-kira kita ya? Siapa yang punya intan? Berlian? Adalah yang punya. Nggak apa-apa, nggak akan diminta. Saya cuma nanya aja. Intan berlian, coba pulang dari sini, ya, masukkan ke dalam lumpur. Bisa nggak intan berlian mengubah lumpur menjadi intan? Bisa nggak? Tidak bisa. Apalagi lumpur. Tidak mungkin mengubah intan berlian menjadi lumpur. Intan saja tidak bisa mengubah lumpur menjadi intan. Apalagi lumpur, tidak mungkin bisa mengubah intan menjadi lumpur. Intan tetap intan, lumpur tetap lumpur. Sekarang saya tanya, tinggian mana harganya intan dengan lumpur? Tinggian intan. Berharga mana intan dengan lumpur? Berharga intan. Oke. Kalau intan ini saya anggap sebagai sebuah kesucian dan lumpur ini saya anggap sebagai kotoran, kesucian tetap saja kesucian, kotoran tetap saja kotoran, walaupun kesucian dicampur dengan kotoran. Jadi kesucian itu bukan tanpa noda, kesucian itu bukan tidak bersama noda. Kesucian itu mungkin bersama noda, tetapi noda. Paham? Intan bersama lumpur, yes. Tetapi intan tidak menjadi lumpur. Bahkan sama sekali tidak ternoda dengan lumpur, walaupun tinggal dalam lumpur. Kesucian tetap saja kesucian, walaupun bersama kotoran, tidak tersentuh. Sekarang saya tanya, kita ini udah suci nggak jiwanya? Kenapa bilang belum? Karena kalau bersama dengan kotoran, kita itu suka jadi kotor. Betul nggak? Kesucian itu bukan tidak bersama kotoran. Mungkin bersama kotoran, tetapi tidak terkotori. Itu kesucian.
Sekarang bayangkan, Allah kita tuh maha apa? Maha suci. Suka bilang gak kalian Allah maha suci? Setelah sholat yang pertama kali dibaca adalah subhanallah. Apa? Allah maha suci. Bukan suci, tapi maha suci. Kalau Allah maha suci, berarti Allah itu tidak tersentuh oleh kotoran. Kalau Allah tidak tersentuh oleh kotoran, berarti Allah terbebas dari penilaian baik buruk. Lalu Allah akan menyenangi yang baik, akan membenci yang buruk. Masa Allah terjebak oleh senang dan benci? Di mana letaknya maha suci Allah? Baik, sekarang jiwa kita siapa? Bukankah jiwa kita ini adalah percikan dari cahayanya? Kalau jiwa kita ini percikan dari cahayanya, berarti kalau jiwa kita ingin maha suci, apa yang harus dilakukan oleh jiwa kita hari ini? Bebaskan dirimu dari penilaian, penghakiman baik buruk. Makanya lihat, orang-orang yang sudah bebas dari penghakiman baik buruk biasanya sangat mudah untuk dekat dengan Allah yang maha suci. Baik, sekarang saya kembalikan lagi. Pak, saya kan sudah ikut ngaji Bapak lama. Terus saya kok merasa belum bisa ya suci. Oke, tahu penyebabnya? Sekarang saya kasih tahu di sini, karena kamu masih melibatkan dirimu terjebak pada benar salah. Pro sini, pro sana, senang sini, tidak senang sana. Silakan terus menerus seperti itu. Kamu menodai kesucian jiwamu sendiri. Melibatkan diri kita dalam perang benar salah. Pro sini, tidak pro sana. Senang sini, tidak senang sana. Itu bukan sifatnya Allah yang maha suci. Kita sedang menodai kesucian jiwa kita sendiri. Gitu. Makanya saya tidak pernah bereaksi terhadap apapun. Saya ngasih contoh sama kalian. Tidak bereaksi pada apapun. Kalau pepatah leluhur saya sederhana. Jangan komentar, jangan usil. Maafkan, biarkan. Bahasa yang tinggi tadi, kalau dijelaskan oleh saya, wah itu bahasa universitas. Diterjemahkan dalam bahasa leluhur kita, jadi 4 yang sederhana. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Jadi sederhana? Sederhana. Itulah cara untuk mencapai kesucian. Cuma ketika orang tua kita dulu bilang, jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Saat itu saya nggak ngerti. Masa orang salah nggak boleh dikomentari? Nah, saat kita mengomentari orang yang kita sebut salah, sebetulnya kita sedang mengomentari pakai pikiran kita. Itu bukan jiwa. Jiwa tidak pernah terjebak dalam benar salah. Itu sebabnya kita hanya terus menodai jiwa dengan pikiran dan kata-kata kita sendiri. Ulangi apa? Jangan komentar, jangan usil, terus maafkan, biarkan. Sudah, istirahat. Ada yang gini, komentar. Membuang pulsa ratusan ribu nggak masalah. Selama bisa memuaskan hawa nafsu yang berlandaskan. Sekarang saya kenalkan satu persatu sifatnya. Maka ketika kita kenal sifat-sifatnya, kita coba menarik sifat-sifat itu pada diri kita, memunculkan kembali sifat itu. Disitulah taqarrub yang sebenarnya. Di situ kedekatan pada Tuhan akan terjadi. Jangan usil, maafkan, biarkan. Itu ingat.
Begitu ada tayangan televisi, sudah, diam. Jangan komentar. Karena kita ini gatal pikiran ini kalau nggak ngasih komentar. Iya. Iya. Urusan artis saja, apalnya luar biasa. Apa pedulinya? Itu tanda betapa kotornya jiwa kita. Ngaji, yes. Sholat, iya. Majelis taklim, banyak. Wiridan tidak pernah putus. Ikut torikoh sana, torikoh sini. Wah, pokoknya. Ada yang tidak suka dikomentari, jiwamu kotor. Ada yang tidak selaras dengan pikiranmu, kamu usil. Itu kotor. Ingin turut campur pada urusan orang lain. Itu kotor. Tidak punya kemampuan memaafkan, menerima kenyataan. Karena apa? Saya kasih tahu. Sekarang saya kasih tahu ilmunya. Pak, teman saya ini Pak menjengkelkan saya luar biasa. Saya kasih tahu, itulah pilihan dia cara memahami hidup. Sekali lagi, itu pilihan dia cara memahami kehidupan. Pak, teman saya, tetangga saya, kayaknya luar biasa. Kerja di mana? Wah, sih kalau kerjaannya sih pangkatnya juga biasa aja, tapi kok kayaknya luar biasa. Kalau saya kasih tahu berita pentingnya dari saya, itulah cara dia memilih cara memahami hidup. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya hak orang lain, dibawa ke rumahnya. Apa yang terjadi? Suatu saat dia akan menerima resiko dari pilihannya. Ketika dia menerima resiko, mungkin saja dia di penjara. Itulah cara dia memahami hidup, seperti itu, lewat penjara. Gak usah usil. Ada orang melakukan pelanggaran, lalu terhina kehidupannya. Gak apa-apa. Itulah cara dia memahami hidup. Paham sekarang? Teman saya Pak, waduh rebelnya luar biasa. Itulah cara dia memahami hidup. Jadi semua pilihan-pilihan itu bebas. Paham sekarang? Oke. Jadi yang tadi itu